Allah karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan semua karena kebaikan Engkau Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah gereja-gereja bahkan rumah-rumah doa yang sedang beribadah Tuhan. Kami katakan dengan berkat kemurahan dan kebaikan kebajikan semua menyertai. Terima kasih Bapa Tuhan berkati semua yang beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa biar kemuliaan Tuhan terus hadir Tuhan. Sehingga kami dapat terus merasakan kebaikan Engkau, merasakan damai sejahtera Tuhan, merasakan kemurahan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Bahkan Engkau berkata dalam Mazmur 105 Tuhan, bahwa bercakap karena tentang Engkau Tuhan dan mencari wajah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga Tuhan yang tempat ini juga Tuhan. Kami memberkati negara-negara Tuhan, berkati semua negara, negeri-negeri Tuhan dalam nama Yesus. Semua diberkati dengan kemuliaan Engkau Tuhan. Bahkan apapun yang berlaku hari-hari ini Tuhan, dalam sakitnya ini semua Tuhan dalam nama Yesus Tuhan.
dalam roh Kau saja yang layak disembah. Jadilah berkat Tuhan Yesus yang kami sembah. Betapa kami begitu kagum Yesus. Kamu hormat yang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami dengan dosa kami Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Engkau cuma dibanggakan. Keluarga-keluarga diberikan. Saudara-saudara kami mengalami kekuatan. Jiwa-jiwa terus dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Selamat siang kekuatan yang terima kasih Bapak juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suasana menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak juga Tuhan. Kami katakan Kaulah segala-galanya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau saja yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Bapak juga Tuhan. Bapak sebentar kami akan bernyanyi pujian. Terima kasih berikan hati kami yang girang Tuhan, menyembah Engkau dalam puji-pujian Tuhan. Terima kasih baik kita percayakan. Amin. Kita menyembah pujian bertemu dengan saudara. Tampaknya salam-salam. Suka cita
bersama-sama dengan kami. Biar kemuliaan Tuhan terus hadir Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus berkat yang benar. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Serahkan pastor. Shalom dan selamat pagi semuanya. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah keluarga pada pagi hari ini. Dan saya percaya Anda mengalami kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita seharian, di dalam tugas kita yang sudah bertugas maupun yang belum bertugas, tetap mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau melaksanakan perjamuan kudus, ya. Dan saya mengajak kita untuk melihat di dalam pembacaan, ya, pembacaan di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30, ya. 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke 23 sampai 30, ya. 1 Korintus 11 ayat 23. Saya membaca ayat ini dengan suara kedengaran sementara Anda semua memperhatikannya di dalam Alkitab Anda. Dikatakan di sana, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini untuk perjamuan kudus. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengulangi bahwa perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ini dilaksanakan memperingati bahwa kita memperingati kasih anugerah yang Tuhan sudah lakukan dan penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi menebus dosa-dosa orang-orang yang percaya. Ya, jadi sebelum itu saudara, mari kita menyediakan hati kita untuk berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami dapat memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi menebus dosa-dosa orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami dapat melaksanakan
perjamuan Tuhan ini memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, kami akui semua apa yang Tuhan lakukan itu sebagai hal yang benar, dan kami bersedia untuk menyambut perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa setiap orang perlu menyadari bahwa perjamuan kudus ini perlu ada pengakuan, ya, pengakuan dan kelayakan. Pengakuan bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ya, dan kelayakannya adalah orang yang sudah, ya, yang sudah menerima baptisan selam, ya, baptisan, yang sudah menerima baptisan. Maka itu saudara, ini ya kelayakan yang kita perlu alami dulu, ya. Jadi bagi Anda yang belum menerima baptisan dan yang belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda perlu mengabaikan dulu perjamuan kudus ini, ya. Dan pada masa-masa yang akan datang, bila Anda sudah bersedia untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis, Anda boleh mengikuti perjamuan kudus ini, ya. Jadi itu adalah kelayakan dan pengakuan kita sebagai orang percaya. Dan di dalam perjamuan kudus ini juga, saudara dan saudari, kita ada dua elemen, yaitu ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, ya, dan yang kedua itu adalah air anggur atau sirap yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Jadi dua elemen ini yang memperingatkan kita untuk melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Nah, mari saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita melakukan perjamuan kudus ini. Dikatakan di sana, ya saudara dan saudari, bahwa Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, kita ambil roti kita bersama-sama, ya. Kita angkat roti kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini bersama-sama. Kita ambil air anggur atau demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kita angkat cawan kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Saudara dan saudari, mari kita berdoa mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita dan memberi janji kepada kita bahwa setiap orang yang percaya itu memiliki hidup yang kekal, dan kita mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang memperingatkan kami pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi menebus dosa-dosa orang-orang yang sudah percaya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat melaksanakan perjamuan Tuhan ini, yang mengingatkan kami, yang meneguhkan kami akan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
lewat kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan kami mau berdoa supaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini dan yang akan menuntunnya kemudian menjadi saksi-saksimu di dalam keluarga maupun di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan mengucap syukur semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini untuk perjamuan kudus ya, dan kita ya saya sambung dengan firman Tuhan ya, yang pada hari ini ya saya berbicara tentang satu tema yang cukup luas ya, yang tidak pernah henti-hentinya ya, sejak permulaan dunia ini diciptakan sampai sekarang ini, pekerjaan ini belum pernah berhenti dan dia sentiasa memberikan kekuatan, keteguhan, ketabahan kepada kita untuk mengikutinya ya, melewatinya apapun situasi yang kita alami. Nah, tema yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Mari kita melihat teks Alkitabnya ya, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 ya. Dikatakan di sana, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami dipertemukan lagi di dalam ibadah keluarga live ini, dan kami sudah siap mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun setiap pribadi yang mengikuti ibadah keluarga live ini maupun yang akan menuntun kemudiannya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terlebih hamba-Mu yang Kau sudah percayakan menemani anak-anak-Mu yang belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan tempat dan waktu ini. Kami berdoa supaya fokus kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan sebentar tadi, bahwa tema ini cukup luas bagi kita ya, untuk kita pelajari. Maka itu saudara dan saudari, pagi hari ini saya hanya membicarakan satu poin ya, yang sebenarnya saya mempersiapkannya untuk 3 poin, tetapi untuk mengelakkannya terlalu panjang, saya bagi 1 poin, dan firman Tuhan ini berlangsung selama 3 minggu ya. Tetapi apa yang saya sudah katakan dan kita ketahui saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus ya, bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak pernah berhenti
dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 itu, yang kita ketahui bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Dan segala isinya. Dan di ayat yang kedua itu memberitahu bahwa roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi melayang-layang, roh Tuhan itu dikatakan sedang melakukan pekerjaannya. Dan kalau kita terus membaca pekerjaan Tuhan itu di dalam perjanjian lama, di sana tidak banyak yang dikatakan tentang Roh Kudus, tetapi ada dikatakan tentang Roh Tuhan. Ya. Dan ketika saya juga membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, saya dapat melihat bagaimana Barak dan juga kawannya, ketika Roh Kudus, Roh Tuhan berkuasa, bertakhta, maka mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Saya juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan atau Roh Tuhan kepada Yefta, Samson, dan dikatakan setiap kali Roh Tuhan itu menginggapi mereka, maka kekuatan mereka itu sangat luar biasa. Ya. Musuh yang banyak itu dapat dikalahkan, dan itu bukan pekerjaan atau kekuatan manusiawi, tetapi itu adalah pertolongan Tuhan. Ya, pekerjaan Roh Tuhan. Pada petikan ini, saudara, yang kita baca sebentar tadi, kita dapat mengetahui bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Dia akan pergi kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong lain, yang dimaksudkannya itu adalah Roh Kudus, ya, Roh kebenaran. Nah, dan dikatakan di dua perkara di sini, saudara, yaitu orang yang tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus itu adalah orang yang tidak mengenal Dia kebenaran dan mereka menolaknya. Tetapi orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus itu, saudara dan saudari, dikatakan bahwa dia mengenal dan menyertai kita. Ya, dia mengenal dan menyertai kita. Mari kita pikirkan sebentar, saudara, sampai saat ini, ya, sejak kita mengenali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai saat ini, apakah kita mengalami pekerjaan Roh Kudus? Nah, saya percaya Anda mengalaminya. Ya, Anda mengalaminya. Nah, maka itu, saudara, mari kita selalu ingat, sesuai dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini juga, yaitu perjamuan kudus yang memperingatkan kita kembali pekerjaan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan selepas Yesus naik ke atas ke surga, Dia telah memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hari Pentakosta itu telah berlalu pada minggu yang lepas, ya, minggu yang lepas. Dan hari ini, pagi hari ini, saya mau berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, ya, Matius 18 19 sampai 20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, perkara pertama yang berlaku bila Roh Kudus
bekerja di dalam kehidupan seseorang itu, dikatakan bahwa permintaan kita, doa kita itu dijawab atau dikabulkan oleh Bapa yang ada di surga. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus. Dan pengabulan atau jawaban doa itu tidak semestinya berlaku untuk satu kumpulan yang besar. Yesus memberitahu bahwa bila ada 2 atau 3 orang yang berkumpul, dia hadir di situ dan dia mendengar, bahkan dia menjawab doa kita. Maka itu saudara dan saudari, mari kita memastikan, ya, mari kita memastikan bahwa kehadiran Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu sedang berlaku di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus. Dalam Mazmur 46 ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolong menjelang pagi. Nah, dan di dalam Yesaya pasal 12 ayat 6 juga, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang maha kuasa Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Nah, 2 ayat ini memberi gambaran, memberitahu kepada kita bahwa Allah ada di tengah-tengah orang-orang yang sedang ada di dalam kota itu, ya, menolong mereka. Yang pasti perlu kita ketahui adalah kita mesti tahu, kita mesti mengenal kehadiran, keberadaan Roh Kudus itu yang sedang bekerja di tengah-tengah orang percaya. Ya. Ketika kita berseru dan ketika kita bersorak-sorai, hal dikatakan bahwa yang Maha Kudus, yang agung itu ada di tengah-tengah kita. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini saya memberi kita satu poin, satu saja, bahwa Roh Kudus itu sebagai yang disebut, ya, Roh Kudus itu yang disebut sebagai Paralektos, ya, dalam bahasa Yunaninya, ya, yang juga sebagai penolong, ya. Roh Kudus yang disebut sebagai Paralektos atau yang juga sebagai penolong. Diartikan, saudara, sebagai penolong itu, ya, sebagai penolong itu masih terlalu umum untuk kita, dan sebagai penolong itu memberi penghiburan ketika kita dalam keadaan yang susah, dan juga membela kita ketika kita dalam berhadapan dengan orang-orang yang sedang memberi tekanan, memberi situasi yang sangat menggentarkan kepada kita, ya, membela kita, ya. Dan juga Roh Kudus yang dikatakan sebagai penolong itu, dia memberikan galakan kepada kita. Nah, saya tidak tahu Anda sedang mengalaminya atau tidak. Kadang-kadang kalau ada muncul di dalam pikiran kita sesuatu yang tidak baik, tetapi sedang ada sesuatu gerakan atau suara hati, ya, suara hati yang menghalang kita untuk tidak melakukan itu, dengan mengingatkan kepada kita bahwa itu salah di hadapan Tuhan. Nah, itu Roh Kudus sedang bekerja.
Ya, jadi dia memberi gelakan kepada kita, mendorong kita. Ya, dia membangun perkataan positif. Ya. Jadi kalau kita mendengar perkataan-perkataan yang aneh-aneh, itu saudara, kita sudah tahu Roh Kudus sedang bekerja kepada orang percaya atau bagaimana. Roh Kudus juga, atau yang dikatakan sebagai yang disebut sebagai paralektos atau pneuma, ya, itu juga saudara dan saudari disebut sebagai penolong, yang kita boleh artikan sebagai pendamping, ya. Seperti saat ini saya sedang didampingi oleh istri saya. Jadi dia yang memperingatkan, memberitahu kepada saya apa yang sedang perlu saya lakukan supaya ibadah live ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, saudara dan saudari yang ada di rumah bersama dengan keluarga, didampingi oleh keluarga Anda, ya, untuk sama-sama mengikuti live ini. Jadi itu sebabnya saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu sekali melihat, mengetahui, mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi pendampingan itu juga saudara terlihat, ya, ketika kita mengalami kesukaran, ya. Kesukaran. Saudara, satu ketika saya mengalami kemalangan motosikal, ya, dan di dalam masa kesukaran itu, saudara, datang orang yang tidak dikenali memberi pertolongan kepada saya, dan apabila kami bercerita dan kami dapat mengetahui bahwa dia juga adalah orang percaya. Apakah ini secara kebetulan ataupun ini adalah pendampingan yang Tuhan nyatakan ketika saya mengalami kesukaran. Dan akhirnya, saudara, bukan sekadar bertemu dengan orang yang boleh mendampingi saya pada waktu itu, tetapi di kawasan itu juga orang itu membantu saya, ya. Ada satu kampung juga di situ membantu saya untuk memperbaiki motosikal itu sehingga saya dapat meneruskan perjalanan. Puji Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu menolong atau mendampingi kita ketika kita sedang dalam kesukaran. Maka itu saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, kita sangat perlu sekali kita mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita melakukan pelayanan dan kita mengalami jalan buntu untuk melakukannya, nah, kita seharusnya berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, apa yang kita perlu lakukan di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ya. Jadi pasti ada kesukarannya, pasti ada jalan buntunya, tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu menolong kita, memberi penghiburan, memberi atau membela kita, memberi kita perkataan-perkataan yang menghiburkan, mendampingi kita ketika kita dalam kesukaran. Jadi mari kita lakukan pelayanan ibadah yang sudah dipercayakan kepada kita dengan pekerjaan Roh Kudus, dengan pertolongan pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita melakukan pelayanan itu dengan usaha kita sendiri, nampaknya itu seperti berhasil, tapi hanya sementara. Ya, sementara. Tetapi kalau kita bersandar kepada pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita, yang
membimbing kita, maka pelayanan yang sukar, pelayanan yang kita pikirkan sangat sedang mengalami dalam kebuntuan, kita akan dapat lakukannya dengan baik. Walaupun itu kelihatan sangat sederhana, saudara dan saudari, tetapi akibatnya berterusan. Ya, akibatnya berterusan. Nah, saya melihat satu perkara yang dilakukan oleh Musa ketika mereka masih di Mesir. Ya. Musa berjalan di kawasan di mana orang Israel sedang bekerja, dan didapatinya ada orang yang sedang bertengkar, bergaduh di tempat itu, dan Musa menyelesaikan situasi itu walaupun terjadi pembunuhan, ya. Dan pada keesokan harinya juga dia lagi berjalan di tempat yang sama, ya, dan didapatinya juga ada orang yang sedang bertengkar lagi, di mana dikatakan itu orang Israel sama orang Israel. Walaupun terjadi pertengkaran sedikit, perselisihan paham sedikit, tetapi akhirnya momen itu dijadikan oleh Tuhan sebagai satu peristiwa di mana kelanjutan yang berlaku kepada orang yang percaya. Jadi Tuhan itu mendamping kita ketika kita di dalam kesukaran. Ya. Dia memberi kita jalan keluar. Suami istri perlu berkongsi bersama-sama apa idea, apa buat pikiran yang ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka bersama-sama bergabung mengungsikan idea itu, sehingga keluarga ini dapat dijalani dengan bahagia. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa keduanya itu menjadi satu. Jadi buah pikiran yang dua itu disatukan. Dan kita meminta Roh Kudus yang bekerja di dalam pikiran kita itu, yang dapat menolong kita di dalam kesukaran, di dalam ibadah kita, di dalam pekerjaan kita. Jadi sebab itu di dalam pembacaan kita tadi, bila ada 2 atau 3 orang berdoa, maka Tuhan akan mengabulkannya. Jadi pertolongan Tuhan itu nyata. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 4, kita dibagi tahu di dalam ayat ini tentang kasih dan iman. Saudara, bila kita memiliki kasih dan iman, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan kalau kita melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-32, dikatakan di sana ada ketaatan. Ada perkataan ketaatan. Jadi itu juga kasih, iman dan ketaatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudara dan saudari, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, bagaimana dengan kasih dan iman dan ketaatan kita? Adakah itu masih menjadi milik kita, yang menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam orang percaya? Dalam Korintus pasal 3 ayat 5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Sanggup kami adalah pekerjaan Allah. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Nah, saudara, 2 ayat ini sangat jelas bahwa
yang memberi kesanggupan kepada kita untuk melakukan, menjalani hidup ini supaya senantiasa memiliki kekuatan, supaya kita memiliki kesanggupan untuk melakukan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Anda pernah melihat orang yang tidak memiliki kesanggupan? Bila kita suruh dia melakukan sesuatu, dia katakan tidak. Coba tanya kawanmu yang di sebelah, pernah engkau disuruh tidak melakukan sesuatu atau tidak, dan Anda tidak mau? Tapi Rasul Paulus memperingatkan kepada orang-orang di Korintus bahwa mereka tidak sanggup melakukan itu. Tetapi ada sesuatu yang mereka alami yang memberi kesanggupan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, sebagai seorang pastor pun saya juga seringkali berfungsi kepada istri dan rakan-rakan bahwa sangat sukar untuk melayani sebagai seorang pastor. Berbicara tentang firman Tuhan, hari ini saya berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, tetapi apakah orang sedang mengalami ini? Dan orang tidak berminat untuk mendengar, karena ini bukan pengalaman dia. Itu bukan apa yang dia perlu. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, oh saya tetap setia, dan itu tidak mendapat perhatian di dalam. Kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, juga itu kadang-kadang tidak mendapat. Jadi firman Tuhan itu hanya lewat begitu sahaja. Dan pada waktu kita menanyakan, dia tidak ingat apa-apa. Dia tidak tahu, masih terlalu kurang yang dia alami, pahami. Jadi itu kan tekanan, kesukaran yang saya alami sebagai seorang pastor. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberi kesanggupan untuk melakukan pelayanan ini. Sebab yang saya imani, yang saya percayai untuk melakukan ini adalah bukan karena saya, tetapi Roh Kudus yang bekerja untuk orang ini, sama ada secara cepat, lambat, atau tidak mahunya buat masa ini, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya tetap mengalami sukacita di dalam pelayanan ini walaupun banyak halangan. Jadi kesanggupan itu datangnya dari Roh Kudus. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kesanggupan ini saya mau kongsikan kepada kita supaya kita mulai berdoa. Ya, mulai berdoa sesuai dengan apa yang saya selalu ingatkan, bahwa orang percaya yang dapat bertumbuh selalu membaca Alkitab. Nah, ramai orang yang tidak sanggup dengan alasan tulisannya terlalu kecil, baru membaca sudah mengantuk, tidak ada masa, dan sebagainya. Tetapi saudara dan saudari, kalau kita berusaha dengan usaha kita sendiri, maka memanglah kita dapat memperhitungkan dan tidak ada kesanggupan kita untuk melakukan itu. Tetapi bila Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita, maka kita akan sanggup. Ya, kita akan sanggup melakukannya itu. Ya, dan itu adalah ibadah pelayanan kita. Bukan hanya pelayanan di luar, tetapi pelayanan pribadi. Yang perlu kita kerjakan adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Ya. Setiap hari. Jadi memang tidak sanggup. Apalagi kalau saya berfungsi saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus.
kalau 10 pasal setiap hari itu menurut perhitungan itu memang tidak sanggup. Tetapi karena kita melakukan ini dengan pekerjaan Roh Kudus, maka datangnya kesanggupan. Puji Tuhan, saudara dan saudari, yang saya mendorong kita, ya, supaya dapat bertumbuh di dalam iman kita, ya, dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Ya. Mungkin Anda akan tidak sanggup kalau seperti saya yang mengambil komitmen untuk 10 pasal setiap hari. Ya. Tetapi Anda ambil waktu menurut kesanggupan dan berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan memberi kesanggupan. Nah, menurut pengalaman saya, saudara, untuk membaca firman Tuhan, mungkin dalam masa 5 pasal pertama, ya, mungkin Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu menjadi persoalan bagi kita pada mulanya. Tetapi selepas Anda melewati 5 kitab ini, Anda akan mulai menikmati firman Tuhan. Dan kekerapan kita untuk membacanya, kekerapan itu akan membantu kita untuk mengingati janji Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dilakukannya di dalam hidup orang percaya dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Sebab itu, saudara, pagi hari ini sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, saya mendorong kita, ya, supaya melibatkan Roh Kudus untuk memberikan kita kesanggupan di dalam melakukan pelayanan secara pribadi untuk membaca firman Tuhan, dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Yang berkeluarga, itu adalah pelayanan Anda yang terutama. Kemudian kepada pelayanan-pelayanan yang lain di gereja, ya, yang dipercayakan kepada Anda. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 9 juga dikatakan, saudara dan saudari, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh, Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, saya memberi penjelasan ini tentang ilustrasi tentang orang yatim piatu. Orang yatim piatu ini, saudara, tidak bapaknya sudah meninggal keduanya, ataupun bapaknya sudah atau ibunya sudah bercerai dan tidak diketahui kemana arah perginya. Jadi anak-anak ini menjadi yatim piatu. Nah, orang yatim piatu ini rasa tertolak, tidak memiliki kasihnya di dalam hidupnya, ya, daripada keluarga kedua ibu bapaknya. Jadi seperti banyak pikiran yang mereka alami, putus asa, kecewa, tidak bermotivasi dan sebagainya. Ya, itu adalah orang yatim piatu. Apalagi kalau mencari Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan, saudara dan saya juga adalah yatim piatu, ya, yatim piatu rohani maksud saya. Menerima pikiran-pikiran yang putus asa, yang kecewa, yang tertolak, dan yang tidak memiliki motivasi. Sebab kita ini adalah yatim piatu rohani yang ditinggalkan oleh Tuhan buat sementara, tetapi Dia telah meninggalkan kepada kita satu orang penolong yang bekerja di dalam hidup kita, yang membantu kita. Maka itu, saudara dan saudari, kita harus ubah sikap kita sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, ya. Harus ubah sikap
kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berpikir putus asa, kecewa, tidak bermotivasi, dan seperti tidak mengalami kasih yang daripada Bapa. Ya, itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu menjadi yatim piatu rohani. Ya. Karena saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, apa yang Bapa di surga miliki, itu pun yang menjadi milik kita. Nah, mari kita melihat satu ayat dalam Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Anda tahu apa cerita ini? Ini cerita adalah tentang anak yang hilang. Ya. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada anaknya yang sulung, di mana dia tinggal bersama dengan ayahnya, tetapi dia tidak menikmati apa yang sedang ada dengan bapaknya. Karena apa? Dia mengandalkan hidupnya secara pribadi dan tidak mengandalkan apa yang ada di dalam rumah bapaknya, apa yang ada di dalam bapaknya. Jadi dia tidak mengalami kekayaan itu. Saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan, bila Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidup orang percaya, di dalam hidup saudara dan saudari dan saya, maka kita akan mengalami hidup yang seperti anak yatim piatu. Mari saudara dan saudari, untuk mengalami pekerjaan Roh Kudus itu, saya tinggalkan kepada Anda di dalam Roma pasal 12 ayat 10. Dikatakan di sana, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang tanda sebagai orang percaya, ya. Dan pekerjaan Roh Kudus kepada orang yang percaya adalah saling mengasihi dan saling memberi hormat. Yang kita dapat alami, yang kita dapat kongsikan bersama, bahwa pekerjaan Roh Kudus atau prelektus itu adalah membantu atau menolong kita. Sekali lagi saudara dan saudari, saling mengasihi dan saling menghormati itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kita. Ya. Jika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita harus senantiasa saling mengasihi. Saya ulangi kalimat terakhir ini. Jika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita harus senantiasa saling mengasihi. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 12 sampai ayat 1. Mari kita tunduk kepala. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, supaya kita terus mengandalkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan dan semua bidang yang sedang ada di sekeliling kita. Sehingga kita dapat mengalami, mengetahui dan merasai, ya, kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sebagai orang percaya, kami harus selalu meminta supaya
biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, supaya kami dapat melewati hidup ini secara pribadi dengan penuh makna dan penuh berarti, yang benar-benar mengasihi, benar-benar menghormati, benar-benar mengetahui pertolongan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang sudah menjanjikan, sudah menyatakan bahwa Engkau sedang bekerja yang menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman ini. Mulai saat ini setiap anak-anak-Mu dapat berubah untuk terus memiliki iman yang teguh, memiliki kasih yang mengasihi di antara satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, sebagai tanda pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap anggota jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, supaya kasih-Mu semakin kuat, semakin teguh di dalam hidup mereka, dan tetap Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, permohonan kami dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.